Alhamdulillah, alhamdulillah, lahu bil huda wa dinil haq, yushiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih diberikan karunia nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan segala nikmat yang mudah-mudahan kita senantiasa mensyukurinya agar kita terkategori sebagai orang-orang yang bersyukur yang Allah janjikan akan ditambah nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita juga berlindung dari sifat kufur nikmat yang azab Allah sangatlah nauzubillah. Salah satu kesyukuran kita adalah kita isi usia kita, waktu kita untuk uh, menelaah hal-hal yang terkait dengan problematika umat. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan balas dengan pahala berlipat ganda insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Sudah edisi ke-55. Masya Allah, ya udah cukup lama. Kita masih di bab tentang permasalahan besar politik dunia. Nah, kita akan mulai masuk ke eh, permasalahan-permasalahan di beberapa kawasan ya, kalau dalam bahasa hubungan internasional, kajian regionalisme, dan kita akan coba telaah di kawasan-kawasan tersebut bagaimana eh, konstelasinya ya, terutama terkait dengan pengaruh negara-negara adidaya di kawasan tersebut. Namun juga kita coba kenali karakteristik dari kawasan. Kalau kami di hubungan internasional itu biasanya ada mata kuliah khusus. Bahkan di beberapa perguruan tinggi ini jadi prodi khusus, prodi studi kawasan. Jadi mendalami per kawasan, per region. Kenapa? Karena negara di dunia ini banyak ya. Eh, Kurang lebih ada 200-an, 200 lebih lah ya, 200 lebih negara di dunia. Dan kita tidak juga merasa perlu untuk mempelajari semua gitu. Makanya ada kajian yang lebih spesifik di segmen, dibagi menjadi beberapa kawasan. Kita misalkan Indonesia masuk ke kawasan Asia, benua Asia sebelah tenggara. Ada kawasan Asia Timur ya. Kalau kita ingin mempelajari Jepang, Korea, Cina, nah, itu berarti masuk kajian di Asia Timur. Itu dipelajari itu eh, apa petanya, kemudian budayanya, konstelasi politiknya dan seterusnya. Kemudian juga ada kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, di Eropa ya, benua Eropa itu satu kawasan, Amerika, Afrika gitu. Dan juga ada kawasan yang unik namanya kawasan Timur Tengah. Gitu. Kalau kawasan lain kan dinamai dengan nama benua. Asia Tenggara berarti benua Asia sebelah. Kalau Timur Tengah kan bukan nama arah. Timur Tengah. Timur dari mana? Dari barat. Kok tengah? Memang ada sejarah sendiri. Dan uniknya di kitab ini juga pas saya pertama berkenalan dengan kitab ini ada studi kawasan juga gitu. Jadi ada kajian tentang konstelasi di kawasan. Bahwa memang tidak sedetail yang kita bahas ya. Kalau saya di kampus misalkan itu satu mata kuliah. Saya pengampu mata kuliah studi HI di Timur Tengah. Juga pernah mengampu studi HI di Asia Tengah gitu ya. Jadi kita pelajari bagaimana mulai dari eh, geografinya, negara-negara anggotanya mana saja, dan juga tipikal politik, ekonomi, sosial, budaya, gitu. Termasuk juga tentang
dinamika konstelasi di kawasan. Dan itu mirip dengan apa yang dibahas di kitab ini, perkawasan dibahas. Walaupun memang fokusnya di kitab ini adalah sesuai dengan judul babnya ya, itu adalah membahas tentang permasalahan besarnya gitu. Jadi tidak sedetail apa yang memang, ya kalau mau detail silahkan belajar lihat. Walaupun nanti di pembahasan kita saya akan berikan gambaran ya, supaya nanti terbayang. Kayak sekarang kita akan bahas tentang Eropa, kita kenali dulu Eropa itu di mana, politiknya, ekonominya, sosial budaya seperti apa, baru nanti kita akan ke analisis yang juga dibahas di dalam kitab ini terkait dengan konstelasi dan permasalahan yang ada di Eropa. Jadi kurang lebih ini sebagai gambaran kita akan mulai membahas masing-masing kawasan yang memang disebut di dalam kitab ini. Makanya saya sebut di pertemuan sebelumnya bahwa ini kitab ini salah satu referensi saya ngajar di kampus. Baik, kita akan coba masuk ke Eropa. Sebagai gambaran, di kitab ini disebutkan bahwa memang masalah dunia ini itu adalah masalah, eh, atau dunia ini core problemnya itu ada Eropa. Makanya masalah Eropa itu adalah masalah yang menjadi nomor satu di dunia sejak berabad-abad lama. Dan Eropa itu dianggap sebagai eh, pusat dari persaingan antar negara. Ini tidak berarti bahwa kita Western minded ya, melihat dalam perspektif Barat gitu. Tapi memang secara realitas, eh, walaupun dulu ada pergeseran ketika abad pertengahan ya, ketika Eropa mengalami zaman Dark Age ya, abad ke-8, dan kemudian pusat peradaban dunia itu ada di dunia Islam. Tapi kalau kita baca dalam timeline yang lebih panjang sampai dunia modern, maka mau tidak mau kita harus akui bahwa memang eh, harus memulainya itu dari Eropa gitu. Eh, Kenapa? Karena dunia saat ini itu tidak akan terbentuk konstelasinya kalau memang kita tidak bisa rujuk secara historis ke apa yang terjadi di masa lalu. Dan itu adalah juga apa yang terjadi di Eropa. Gitu. Misalkan kita berbicara tentang hukum ya. Kebetulan saya ngajar hukum internasional dan di sini juga nanti akan dibahas tentang persoalan hukum. Itu mau tidak mau kita akan melihat bahwa hukum yang berlaku di dunia ini, sempat ada seminar internasional ya di Jakarta dan saya sempat diminta jadi salah satu narasumbernya tentang Western law ya, tentang hukum Barat itu ya, itu adalah hukum Eropa gitu. Yang namanya juga Western law, dan itu menjadi pondasi sistem hukum di semua, hampir di semua negara di dunia, karena sistem hukum dunia itu hanya empat. eh, Anglo-Saxon, kontinental, dua-duanya dari Eropa, kemudian hukum Islam itu di negara-negara Muslim Timur Tengah, dan hukum adat yang sekarang sudah mulai ditinggalkan. Gitu. Makanya kalau bicara Western law itu merujuknya ke hukum Romawi. Gitu. Romawi itu kan sebelum abad pertama. Gitu. Walaupun memang nanti foundationnya di pasca Renaissance, pasca pencerahan. Gitu. Termasuk juga negara-negara yang masih eksis sekarang, itu adalah negara-negara Eropa gitu. Umat Islam punya negara adidaya dulu di masa lampau, masa kekhilafah. Cuman kan eksistensinya sudah nggak ada. Terakhir Turki Utsmani. Dan tipikal Turki, Republik Turki sekarang itu bukan lagi representasi dari adidaya Islam. Karena dia sudah mengadopsi sistem kenegaraan Republik ala Eropa. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang Inggris, ya, bicara tentang Perancis, ya, kita udah bahas ya. Bicara tentang Rusia kemarin, bicara tentang Jerman, itu pasti akan harus merujuk juga dengan pembentukan negara-negara tersebut di masa lalu. Inggris itu negara yang masih eksis gitu ya, sejak lama dan sekarang masih eksis dan tipikalnya itu masih sama. Prancis juga sama, walaupun ada perubahan, terjadi dinamika politik internal di Prancis, juga di Jerman, yang di Rusia, tapi
secara nama itu adalah nama yang sama. Makanya nanti di kitab ini kan kita juga sudah singgung ya ketika membahas negara adidaya. Apa sih bedanya Injil Tira ya Inggris dengan Britania dan seterusnya. Itu ya kita merujuk ke Eropa di masa. Jadi ini bukan melebih-lebihkan bahwa Eropa itu seolah-olah sangat penting. Ini adalah realitas yang kita pelajari karena kitab ini kan juga melihat konstelasi secara faktual. Ya. Makanya masalah Eropa itu adalah masalah nomor satu dunia sejak berabad-abad. Dan itu nanti terkait dengan eh, apa yang terjadi di sana ya, eh, keberadaan negara-negara adidayanya, kemudian juga persaingan antar negara adidaya itu, ya. Dan juga bagaimana Eropa itu juga pernah menjadi negara yang melakukan eh, kolonialisme di seantero dunia. Nanti saya tunjukkan petanya bahwa memang kita harus akui bahwa memang pengaruh Eropa itu mendunia gitu. Hanya beberapa negara aja yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. Termasuk juga dalam konteks militer, ekonomi, politik, dan juga budaya ya, bagaimana persebaran budaya dan seterusnya. Nah, inilah yang kenapa saya memahami tentang Eropa itu menjadi bahasan awal di kitab ini terkait dengan permasalahan dunia. Dan ini memang diakui bahwa memang kalau kita bicara world history, sejarah dunia, itu adalah sejarah Eropa. Gitu. Eh, Ya, lagi-lagi ya, saya disclaimer bahwa ini bukan berarti kita menafikan apa yang juga dulu terjadi pada dunia Islam. Tapi ya, faktanya bahwa sekarang kita melihat Western mainstream ya, arus utama Barat itulah yang menunjukkan realitas bahwa memang pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang. Dan ini menjadi tantangan. Gitu. Dan dulu di awal ya abad pertengahan ya, kalau kita bicara dunia itu ya ini saja gitu ya. eh, yang ada konstelasi negara-negara yang ada di sehingga wilayah Afrika itu wilayah yang tidak masuk dalam catatan sejarah peradaban gitu ya. Australia kan wilayah eh, tera terakota ya, wilayah yang belum ditemukan gitu. Asia Timur itu disebutnya sebagai wilayah apa namanya, ya wilayah jauh, makanya disebutnya Barat, dan Timur itu ya sesuatu yang memang jauh dari peredaran peradaban yaitu. Sehingga fokus kalau bicara sejarah dunia itu pasti bicara tentang sejarah eh, dan itu terus berkembang sampai kemudian penelusuran atau pencatatan sejarah itu semakin terbuka ya. Awalnya hanya Eropa masuk ke Asia ya, Timur Tengah kita kenal, masuk ke daerah-daerah pesisir sampai ke Asia Tenggara. Lama-lama ketika terjadi penjelajahan, mulailah terbuka ya berbagai kawasan yang ada di dunia ini. Gitu. Dalam zaman modern mungkin hanya uh, beberapa tempat saja yang tidak pernah tereksplor ya, oleh peradaban manusia. Gitu. Baik, makanya ini yang kemudian ditulis ya, bahwa memang kalau bicara dunia itu adalah ada perspektif yaitu Eurocentrism ya. Bagaimana melihat dunia dalam sudut pandang Eropa, dan ini memang menjadi salah satu kajian juga di berbagai kampus ya, terkait dengan studi tentang ke Eropa. Eh, saya misalkan di kampus menjadikan kalau studi kawasan itu karena terlalu banyak juga ya beberapa kawasan di dunia, itu tidak semua kawasan itu wajib dipelajari gitu. Kalau di kampus saya itu yang wajib dipelajari itu Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara? Karena Indonesia ada di Asia Tenggara. Gitu. Maka kita harus mengenali negara-negara tetangga. Yang kedua yang wajib dipelajari itu adalah HI Eropa. HI Eropa itu jadi mata kuliah wajib ya. Jadi orang HI harus di kampus saya gitu, harus mengenali Eropa. Gitu. Tapi kalau misalkan Afrika itu mata kuliah pilihan. Ada HI Afrika Utara, Afrika Selatan itu pilihan gitu. Mau milih mana? Suka utara atau suka selatan gitu. Amerika juga itu pilihan.
Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan itu pilihan mau yang mana dia sukanya gitu. Dan juga Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan itu pilihan mana yang suka gitu ya. Tapi kalau Eropa itu mata kuliah wajib gitu, harus dipelajari. Eh, itu contoh menunjukkan bahwa memang ya sampai sekarang masih dianggap Eropa itu menjadi kawasan yang setidaknya bagi orang HI itu penting untuk dipelajari. Nah, ini yang peta yang saya tadi sampaikan bahwa memang negara-negara di dunia itu adalah hampir semuanya wilayah yang pernah dikolonialisasi atau dikontrol ya oleh Eropa. Walaupun mungkin ini tidak begitu akurat ya. Hanya beberapa negara yang dalam catatan sejarah itu tidak pernah dikontrol secara penuh gitu ya oleh Eropa. Misalkan ya Arab Saudi, jadi tidak ada penjajahan oleh negara Eropa. Tapi negara-negara Timur Tengah lain itu setidaknya mereka pernah dikuasai oleh Eropa kayak Syria, ya, Mesir. Mesir itu naik Inggris pasca Perang Dunia ke-1 itu. Dan juga Yaman gitu ya. Nah, Persia atau Iran itu tidak pernah gitu ya. Kemudian juga Afghanistan ya. Afghanistan itu dianggap sebagai kuburan eh, kerajaan-kerajaan karena tidak ada yang pernah berhasil menguasai Afghanistan secara penuh gitu ya. Walaupun mungkin kemarin Amerika pasca serangan 2003 ya itu dianggap bisa menguasai. Walaupun ya lepas lagi. Kemudian juga ada negara-negara kecil kayak Nepal, ya, Bhutan, kemudian Thailand ini menarik ya. Thailand itu menjadi apa ya, negara apa namanya, negara eh, apa gitu ya. Jadi membatasi antara jajahannya Inggris di sebelah barat, ya. Ada Myanmar, ada ya Inggris apa itu East Indian British ya eh, Inggris India Timur ya, gitu ya itu India dari Pakistan sampai ke Myanmar itu jajahan Inggris sampai ke Malaysia. Kemudian dibatasi dengan jajahannya Prancis gitu ya. Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos gitu. Nah, itu supaya tidak bersinggungan langsung jadikan Thailand itu sebagai kerajaan Thailand itu kerajaan buffer kerajaan penyangga di antara dua dua adidaya pada saat itu. Dan juga Korea, Jepang, ya, Rusia. Nah, ini setidaknya dalam masa kolonialisme itu negara-negara yang tidak pernah, maupun mungkin pasca Perang Dunia Kedua ya ada apa, ada kontrol dari negara-negara atau Barat. Gitu. Nah, inilah Eropa secara kawasan. Jadi kalau secara geografis Eropa itu dengan Asia itu nempel. Benua Eropa apa sih bedanya? Kalau benua Amerika kan dia plate atau lempengan yang terpisah. Benua Amerika. Benua Afrika juga dia eh, sendiri gitu ya. Hanya nempel di Sinai yang ada di Palestina, yang di Mesir. Gitu. Nah, benua Australia juga dia plate sendiri. Tapi benua Asia dengan benua Afrika dengan benua Eropa itu kan nempel. Apa sih yang membedakan secara geografis? Itu ada namanya pegunungan Kaukasus, ya. Pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus yang itu ada di Rusia yang dianggap lempengan yang memisahkan dua lempengan yang kemudian membentur menjadi satu, yang lempengan Asia yang besar, lempengan Eropa. Makanya kemudian Eropa dianggap sebagai benua sendiri gitu, walaupun secara lempengan seolah-olah menyatu gitu. Eh, ini yang juga mungkin dulu pas saya juga waktu SD susah mengidentifikasi gitu. Terutama misalkan ketika kita bicara Rusia kan, Rusia itu di Eropa apa di Asia karena negaranya besar. Ya, dia negara di dua benua. Dan fakta memang abang ada negara-negara yang berada di dua benua. Selain Rusia kan Turki juga ya sebagian dari Eropanya, Istanbul gitu. Nah, cuma nanti identifikasi kawasan itu
kapan kita kategorikan dia Eropa, kapan dia kategorikan Asia, itu dilihat dari apanya gitu ya. Bisa jadi pengaruh politik, posisi ibu kota gitu ya. Kemudian tadi secara geografis dan seterusnya. Nah, kayak Rusia akhirnya dia dikategorikan negara Eropa karena ibu kotanya ada di lempengan Eropa. Tapi Turki dia dimasukkan ke Asia karena ibu kota yang sekarang Ankara itu ada di benua Asia. Gitu. Kalau dulu Turki zaman Istanbul itu masuknya ke Eropa. Cuman memang pendefinisian kawasan itu menjadi sangat cair gitu ya. Karena kan pengelompokan kawasan itu juga bergantung kepada eh, kepentingan gitu. Sangat imajiner. Kayak misalkan Turki eh, dia secara ibu kota ada di Asia, sehingga dimasukkan ke Asia. Tapi Turki itu ingin gabung dengan Uni Eropa gitu. Walaupun sampai sekarang masih belum masuk. Tapi sepak bolanya dia masuk Liga Eropa. Oh ya, bapak-bapak ini suka nonton bola. Turki itu masuk ke Liga Eropa, nggak masuk ke Liga Asia. Kemudian Turki menjadi anggota NATO, North Atlantic Treaty Organization. Padahal dia jauh dari eh, Atlantik, ya. Dia ada di Laut Mediterania. Memang akhirnya jadi bukan kacau ya. Artinya regionalisme itu tidak sekedar berdasarkan letak geografis. Nah, ini yang kalau saya ujian ke mahasiswa itu eh, apa ya? Saya sering memberikan soal anomali dari regionalisme. Contoh soal tempatkan negara ini berdasarkan kawasannya dan kemukakan argumentasi. Ya, soalnya gitu. Turki. Oh, mungkin ada yang menjelaskan, oh, Turki masuk Eropa. Boleh, itu benar dengan alasan gini-gini. Turki masuk ke Asia, benar juga. Yang penting alasan gitu. Itulah ilmu sosial, ya. Semua bisa benar. Yang penting argumentasi. Karena emang sangat-sangat subjektif ya. Bergantung kita memberikan reasoning atau alasan terkait dengan penempatan kawasan. Walaupun memang harus reasoning ya. Nggak bisa kita sebut Indonesia adalah Eropa ya kan. Nggak logis ya. Kalau Indonesia dimasukkan ke Eropa itu nggak logis gitu. Tapi kalau Turki, Eropa dan Asia masih logis. Tapi kalau Turki masuk ke Afrika nggak logis. Turki masuk ke Amerika nggak logis. Ya tetap ada reason ya, ada alasan yang logik gitu. Seperti itu. Oke. Nah, Eropa itu kadang dipilah berdasarkan geografinya. Ada Eropa Barat yang warnanya biru ya, Western Europe. Kemudian juga ada termasuk Inggris ya sebagai yang biru itu. Termasuk ada juga Southern Eropa Selatan, ada Northern Eropa Utara, ada Central Eropa Tengah dan ada Eastern Eropa Timur. Ya. Lagi-lagi ini kan tergantung reason ada alasan. Penting alasan. Nanti ada istilah-istilah yang khas ya, dari pembagian kawasan Eropa itu dengan istilah yang sifatnya cultural ya budaya gitu, atau sosiologis. Misalkan negara-negara Southern, terutama Spanyol dan Portugis ya, itu kadang disebut sebagai semenanjung Iberia, gitu ya. Kemudian yang wilayah Eastern eh, di atas Turki ya, itu kadang disebut sebagai Balkan. Balkan dari bahasa Arab ya, balkon, teras gitu ya. Itu nama nama lain, ya, nama lain dari penyebutan sub kawasan. Kemudian yang wilayah utara, Northern, itu kadang disebut sebagai Baltik ya, karena ada Laut Baltik di situ. Kadang juga disebut sebagai Skandinavian. Nah, kalau yang eh, lagi populer di dunia properti, apa ini tipe Skandinavian. Ini daerah mana Skandinavia? Itu daerah Eropa Utara. Negara apa bentuk-bentuk rumah yang meniru di kawasan Eropa. Nah, ini pembagian kawasan secara geografis di Eropa. Ya. Kemudian juga ada eh, apa namanya penyebutan-penyebutan sub lagi. Misalkan kayak di Jerman ada daerah Bavaria gitu ya.
Jadi memang nanti ada penyebutan-penyebutan secara etis atau secara budaya seperti itu. Eh, Misalkan penyebutan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu merujuk kepada Inggris. Ketika dipadatkan dengan suku Anglikan atau England dan Saxon, Saxony gitu. Yang disebutnya Anglo-Saxon. Eh, jadi ada suku atau eh, apa etnis yang kemudian dominan di sana. Gitu. Baik, nah, ini pembagian teritorinya. Oke. Nah, makanya tadi bahwa masalah Eropa itu berkaitan dengan eh, negara-negara adidaya. Memang banyak negara adidaya yang berasal dari Eropa. Dan yang eksis atau yang juga sudah tidak eksis ya. Mulai dari Spanyol, kemudian apa namanya Portugis di masa lalu, mereka juga menjadi negara-negara kolonial. Termasuk yang masih sekarang eksis itu Inggris, Prancis, ya, dan juga Jerman sudah kita bahas. Dan juga bagaimana mereka membangun koalisi, membangun kerjasama, dan mereka bersaing satu sama lain. Termasuk juga bagaimana mereka secara militer, ekonomi, dan politik serta budaya mendominasi di level. Nah ini yang kemudian menjadikan Eropa itu menjadi kawasan yang uh, uh, penting. Seperti. Nah, kalau kita lihat misalkan ini konflik yang terjadi di Eropa ya. Kalau kita lihat di timeline memang sejak zaman masa lalu ya sampai zaman modern persaingan negara-negara di Eropa itu terus terjadi ya. Mereka saling berkonflik. Ini warna merah, merah muda dan ke bawah itu areanya ya. Eh, Paling atas itu di wilayah eh, Inggris ya, Britain, kemudian juga wilayah Skandinavia, terus ke bawah ke tengah, yang hijau itu Jerman, ke bawah sampai di bawah itu yang Eropa Timur seperti itu. Ya, mohon maaf. Nah, ini juga perubahan negara adidaya yang ada di Eropa. Jadi memang tidak tetap negara-negara di Eropa itu mana yang mereka eh, ada di atas posisinya dan kemudian mana yang kemudian decline. Dulu Spanyol adalah negara adidaya yang paling dominan ya bersama Portugis persaingannya itu. Makanya dulu ada perjanjian Tordesillas. Isinya luar biasa juga ya. Dunia itu dibagi dua. Ke arah timur itu punyanya Portugis, ke arah barat punyanya Spanyol. Begitu. Karena dulu menyangka bumi ini datar. Ternyata mereka ketemu juga ketika Spanyol menjelajah ke timur terus ya. Spanyol ke barat gitu ya. Dan yang ketemu benua Amerika ke barat lagi gitu. Nah, Portugis kan jelajah ke timur ya, ke timur apa ke Afrika, ke Timur Tengah, masuk ke Asia Tengah, masuk ke Indonesia kan. Portugis itu. Ternyata Portugis dan Spanyol ketemu di eh, Filipina gitu ya. Nah, ini mereka membuktikan bahwa ini bulan dan penjelajahan di masa dulu Spanyol yang dominan. Kemudian muncul Prancis, bahkan Prancis eh, bersama Inggris itu saling bersaing ya. Sampai bahkan Prancis itu hampir menguasai Eropa di zaman Napoleon ya. Tapi kemudian Prancis pasca Napoleon bisa dikalahkan, itu mulai turun posisinya digantikan dengan Inggris bersaing dengan Jerman gitu ya. Sampai kemudian Inggris bersama Prancis bisa mengalahkan Jerman di Perang Dunia ke-1 dan sampai kemudian muncul
pergantian Rusia menjadi Uni Soviet di Perang Dunia Kedua, di Eropa itu yang dominan adalah eh, Uni Soviet. Kenapa? Karena Eropa yang lain itu di bawah kontrol Amerika kan gitu, dia tidak lagi dominan. Makanya kemudian di 45 sampai Soviet jatuh itu yang menjadi adidaya di Eropa itu adalah eh, Uni Soviet. Sekarang pasca runtuhnya Uni Soviet, Eropa membangun kekuatan bersama yang disebut sebagai Uni Eropa. Nanti juga ada pembahasan sedikit yang di kitab ini terkait dengan masalah Uni Eropa. Nanti kita juga bahas. So, nah, ini tadi terkait dengan konstelasi negara-negara adidaya di Eropa. Ada yang mereka saling membantu, aid, ya, yang warnanya kuning. Austria, Hungari membantu Bulgaria, Turki Utsmani saat itu memang diwarnai beda ya hijau. Jadi dia menjadi yang ada di Eropa, di daerah dulu kan Balkan itu wilayahnya Turki ya, maka disebutnya Balkan itu terasnya Turki gitu. Dan Turki itu adalah bagian dari Eropa, walaupun disebut sebagai the sick man of the Europe ya di masa akhir, orang sakit dari Eropa. Gitu. Itu sebagai apa? Bukan sindiran, tapi juga disebut pelecehan juga ya. Orang sakit di Eropa gitu, seperti itu. Kemudian ada Italia, Jerman, Austria, Hungari, mereka juga gabung di Triple Alliance ya, warna biru ya, dan mereka bikin aliansi di antara Rusia, Prancis dengan Inggris ya, Britain itu mereka juga bikin perjanjian-perjanjian kerjasama. Sekarang mereka menjadi Triple Entente ketika mereka bersama-sama. Walaupun nanti menjelang Perang Dunia ke-1 kan Rusia ada perubahan konstelasi di dalam negeri sehingga dia apa namanya berubah dari koalisi dengan Prancis dan uh, dan uh, Inggris ya, seperti itu. Nah, ini adalah konstelasi yang sekarang ya kurang lebih. Jadi eh, kalau kita petakan di Eropa itu ada negara-negara yang menjadi anggota NATO, ya, member state of NATO itu yang diwarnai biru nama negaranya. Kemudian ada negara yang netral, kemudian ada negara yang netral itu yang tidak diwarnai kayak Swiss, Irlandia, ya, Moldova, kemudian Kosovo, Malta. Kemudian ada negara yang eh, dia dalam konteks imigrasi bergabung kepada Schengen area, negara-negara yang membebaskan apa, orang-orang di antara mereka untuk masuk. Jadi tidak ada pemeriksaan imigrasi. Kemudian juga ada apa namanya eh, ya anggota Uni Eropa yang warnanya biru tua, dan ada yang kandidat anggota ya, seperti Ukraina, Serbia, ya, Bosnia Herzegovina itu kandidat. Kemudian ada yang mereka gabung di Parlemen Eropa, ada juga yang eh, apa, negara-negara yang mereka berpartisipasi ya dengan pada kerjasama. Beberapa adalah negara-negara yang ada di Afrika Utara, Aljazair, Maroko, Mauritius, kemudian Tunisia, Libya ya. Karena memang ada negara-negara Eropa yang ya, kerjasama itu negara-negara. Tapi yang Eropanya itu yang ada di peta ini. Inilah arsitektur institusional dari Eropa yang terkini lah 2020. Jadi kalau kita lihat peta Eropa itu ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kekuatan militer? Salah satunya diukur dengan eh, apa, spendingnya, pengeluaran anggaran pertahanan.
Jadi kalau kita lihat dari warna ya, yang paling hijau itulah negara yang memang dia memberikan anggaran militer yang cukup besar ya. Dan ini bisa diukur eh, memberikan pengaruh power yang juga cukup cukup signifikan. Siapa itu? Eh, Inggris dan eh, Prancis. Makanya Inggris dan Prancis itu menjadi ya dulu juga negara adidaya, dia masih memberikan perhatian dalam anggaran itu. Karena kalau kita bicara superpower, ya negara adidaya, ukuran yang paling signifikan itu adalah perhatian mereka di pertahanan seperti itu. Nah, di bawah itu ada Jerman, Italia, dan kita tahu juga Jerman, Italia itulah negara yang dulu pernah menjadi negara adidaya. Memang masih signifikan. Nah, tinggal nanti alokasi kan, kalau lihat dari yang bulat itu, eh, mana alokasi terbesarnya gitu. Kalau Inggris itu masih dibagi rata antara personil, kemudian eh, other ya, yang lainnya, termasuk yang equipment ya, apa namanya, persenjataan gitu. Nah, kalau hijau itu infrastruktur. Nah, Perancis itu cuma lebih sama, walaupun masih lebih dominan di yang merah di personil. Jadi rata-rata memang anggarannya itu ke, ke personil ya, warna merah dibandingkan dengan yang lain. Ini militer, nah ini ekonomi. Nah kalau kita lihat juga ekonomi, kalau dari sisi GDP per kapita, memang negara-negara Skandinavia itu negara-negara yang makmur, gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara Eropa Timur, Eropa Selatan. Dilihat dari warnanya semakin hijau, semakin di Inggris maupun Prancis itu tidak semakmur Skandinavia, tapi dia masih hijau dibandingkan dengan misalkan Spanyol, Portugis, ya negara-negara Eropa Timur gitu itu masih merah, GDP-nya masih kecil gitu dibandingkan negara-negara yang warna hijau. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bagaimana tingkat kemakmuran negara-negara Eropa. Jadi kalau kita bayangkan ke Eropa itu tidak semuanya makmur. Jadi ada negara-negara juga yang masih GDP-nya itu rendah. Ini dilihat dari politik ya. Jadi secara politik hampir semua negara Eropa itu menjadi negara demokrasi. Negara yang warnanya merah yang masih menganut sistem kerajaan. Inggris, Spanyol, kemudian Belanda ya. Walaupun itu monarki konstitusional ya, mulai demokratis, tapi masih secara kenegaraan dia masih kerajaan. Nah, sisanya itu sudah menjadi negara-negara yang demokratis. Walaupun dari sisi waktu itu beda-beda ya. Ada yang sebelum Perang Dunia ke-1, kayak Prancis, itu sudah sejak lama dia menjadi negara demokratis. Dan dia pionir lah di Eropa. Dan dia memang yang membawa prinsip demokrasi kan. Liberty, Fraternity, Equality itu dari Prancis. Baru kemudian negara-negara yang warnanya ungu ya, ungu tua. Itu negara-negara pasca Perang Dunia kedua. Ya. Sebelumnya negara-negara yang warnanya ungu muda itu pas eh, pasca Perang Dunia ke-1. Memang kalau kita lihat timelinenya itu memang bergantung kepada perubahan konstelasi internasional. Peperangan itu mengubah sistem kenegaraan yang awalnya dia dalam kacamatanya monarki, dan dia berubah menjadi negara yang semakin demokratis. Ya, termasuk Turki kan. Turki itu pas Perang Dunia ke-1 kan. 1922 kita tahu kekhilafan itu kan dihapus tahun 1924 ya. Tapi sebelumnya itu sudah dibuat parlemen macam-macam gitu ya. Karena memang
khalifah itu tinggal simbol di masa-masa akhir. Walaupun kekhilafan masih ada, tapi dia simbol saja. Nah, ini eh, karakter kepartean. Jadi kalau yang dominan ya. Jadi kalau kita lihat di Eropa juga beragam partai yang dominan. Memang umumnya itu sosial demokrasi. Eh, Kiri tapi agak agak ke kanan ya, kiri kan. Sosial demokrasi. Nah, dibandingkan misalnya Inggris itu dia konservatif gitu kan. Yang biru-biru itu yang konservatif gitu. Konservatif itu relatif lebih lebih ya kayak karena monarki dulunya ya. Walaupun sekarang Inggris kalah itu ya, oleh partai buruh ya. Ini, ya, umumnya dominan itu seperti itu. Nah, yang kayak Prancis itu liberalisme, termasuk juga eh, ke Ukraina ya, yang warnanya kuning dan beberapa negara pecahan Soviet dulu, Latvia. Ya. Oke. Nah, ini secara kultur, secara etnis ya. Eh, Eropa juga memang secara kultur itu relatif beragam. Nah, tadi yang saya sebut Iberia, itu yang warnanya ungu. Spanyol, Portugis itu Iberia. Kemudian ada Prancis, ada Inggris, ya. Kemudian juga ada Belanda, warnanya hijau itu. Skandinavian. Skandinavia itu ya nama kawasan yang juga dipengaruhi oleh budaya. Juga ada eh, Celtic ya. Celtic itu di Irlandia dan Inggris Utara. Nah, yang di bawah Mediteran dulu dipengaruhi oleh budaya Romawi ya, seperti ada Jerman. Terus ini dari sisi eh, kultur. Ya. Makanya kemudian di Eropa itu terbagi menjadi empat utama empat kultur utama. Pertama Atlantik, ya. Kemudian ada Mediteran, yang dilihat dari lautnya. Ya. Kemudian juga ada Alpin, ini yang memang pegunungan, dan juga Kaukasus. Tadi yang saya bilang batas Eropa itu adalah pegunungan Ural di atas dan pegunungan Kaukasus. Nah, dari sisi agama juga menarik ya. Jadi di Eropa itu ini agama yang dominannya Pak. Nah, yang warnanya biru berarti yang agama dominannya itu Protestan. Itu di daerah utara. Jadi Inggris dan Skandinavia itu mayoritas itu Protestan. Nah, yang Eropa Tengah Selatan itu mayoritasnya adalah Katolik biru muda. Gitu. Tapi kayak Jerman itu eh, ya mayoritasnya itu tidak berafiliasi agama. Gitu. Baik mungkin teis ya. Nah, yang eh, pink itu adalah mayoritasnya dia ortodoks. Jadi Eropa Timur plus Rusia itu ortodoks. Di Eropa juga ada negeri Muslim. Itu ada tiga. Kalau kita kategorikan ya Turki, kalau kita masukkan ke Eropa, dia mayoritas Muslim 92%. Kemudian di bawah itu ada Albania. Albania itu 56% Muslim. Namanya juga pakai alif lam al. Kemudian ada Bosnia Herzegovina itu 52% Muslim. Jadi memang ya, itu beragam. Cuman menariknya ya, di Eropa itu agama yang paling cepat pertumbuhannya itu juga beragam. Dan tidak ada Kristen. Jadi yang pertambahannya cukup besar itu, cukup cepat itu Islam. Ya, warnanya merah. Inilah negara-negara yang tingkat pertumbuhan muslimnya itu tinggi. Kemudian yang Hindu juga ada, cukup banyak kembang di Italia, di Irlandia, di Yunani, eh, termasuk di Belgia. Dan juga Buddha, ini Buddha, Buddha juga menarik, berkembang juga cukup. Maksudnya ini ketika dibandingkan dengan agama lain, ya, prosentase mungkin perlu di dalam Buddha berkembang paling pesat dibandingkan agama lain di
Norwegia, di Denmark, ya, di Belanda gitu. Menarik juga. Termasuk yang other, ya. Other itu berarti selain Islam, Hindu, dan posisi Islam itu menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan yang paling cepat. Eh, ini penelitian dari Pew Research ya, projection. Jadi apa namanya, eh, proyeksi masa depan di Eropa tahun 2050 dari 2010. Jadi yang beragama Kristen itu dia akan berkurang di Eropa, dari 74% menjadi 6. Dan dia pengurangannya itu sampai 17%. Tapi kalau Muslim itu peningkatannya itu sampai 63% di Eropa. Makanya suatu ketika dalam penelitian yang Pew Research ini, bahwa Eropa itu akan menjadi benua Islam dengan sendirinya, gitu, tanpa harus futuhat ya, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ya, di Eropa. Walaupun memang tingkatnya masih di bawah Hindu dan Buddha, cuman kan karena dari jumlah yang cukup besar, 43 juta ya, maka Islam akan terus mendominasi ke depan ya. Makanya sekarang agama Islam itu menjadi agama kedua terbesar hampir di seluruh Eropa. Jadi kalau agama pertamanya Kristen, nah agama keduanya itu hampir di seluruh Eropa itu Islam. Urutan kedua terbesar, walaupun dengan persentase yang beragam ya. Kecuali di eh, beberapa negara, Swiss itu ada seperti bukan Swiss, di Eropa Timur ya. Nah, kalau di Turki ya, karena agama pertamanya Muslim, keduanya Kristen. Albania, kemudian di Bosnia agama keduanya adalah Kristen. Oke, mungkin ini sementara untuk pertemuan awal kita kenali dulu Eropa itu seperti apa. Nanti kita coba masuk ke beberapa analisis ya tentang konstelasi negara-negara adidaya di Eropa. Ya, walau. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, telah kita dengarkan pemaparan dari beliau, dari guru kita Ustadz Budi Mulyana berkaitan dengan pertemuan awal ini ya, berkaitan dengan politik, permasalahan politik dunia di kawasan Eropa ya, sehingga nanti kita akan dapatkan detailnya ya, bisa jadi melalui diskusi di antara Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Ya, ini kita masih di pengantar ya, atau bagian awal memasuki tema tentang politik kawasan ya. Tadi beliau sempat singgung. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, pertanyaannya bisa langsung diajukan ke beliau dengan raise saja, atau juga boleh kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti insya Allah kita coba mintakan beliau untuk menanggapi pertanyaan yang masuk ya. Jadi tadi secara umum beliau mencoba memaparkan data ya seputar tentang persoalan Eropa, baik dari sisi potensi eh, politiknya, kemudian potensi militernya, juga kebudayaannya tadi ya. Jadi setidaknya kita dapat gambaran umum di awal untuk di pertemuan malam ini ya. Oke, Ustadz, ini tadi sempat eh, menyinggung tadi ya. Mungkin apakah memang nanti ini dibahas di pekan yang akan datang? Mungkin eh,
butuh tanggapan juga. Ada satu hal yang memang menarik ya, yang sempat diulang tadi di pembahasan tentang Soviet sama Jerman, Ustadz. Ya, mungkin pun ini sudah dikupas, tapi setidaknya ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kembali. Ya, mungkin lebih detail nanti apakah memang ini disampaikan di pekan yang akan datang. Berkaitan dengan Soviet tadi, Ustaz, dan juga Jerman, ya. Jadi ada di timeline tadi, Ustaz coba tampilkan tadi, bahwa di beberapa dekade tertentu, perputaran konstelasi itu diawali oleh Spanyol, kemudian Portugis, berganti kemudian ke Perancis, Perancis berganti ke Inggris, kemudian berganti ke Soviet, kita bilang kan begitu. Nah, dan Jerman ya sebelumnya ke Jerman, kemudian ke Soviet. Nah, ada satu hal yang tadi terlintas yang seingat saya Ustadz sampaikan bahwa pada dekade itu hampir sebagian besar negara Eropa tadi tidak mendominasi lagi Eropa, tetapi mereka sudah berada di bawah kendali Amerika. Sehingga Soviet berkuasa atau menguasai konstelasi untuk wilayah kawasan Eropa atau dunia, katakan saja begitu. Nah, apa yang menjadikan Amerika, Ustadz, sempat Ustadz simpulkan begitu, sehingga Eropa ini memang tidak punya bergening untuk mengambil posisi mereka yang di depan mereka itu ada Soviet misalnya, ya. Nah, sehingga itu satu saat ya, sehingga semacam tidak ada kemampuan bagi mereka. Katakan saja Soviet ini kan sebagai pendatang baru mungkin begitu untuk menguasai Eropa. Itu satu start. Yang kedua terkait dengan Jerman. Nah, ini Jerman kan sepertinya nggak terlalu jauh atau tidak terlalu lama mungkin ya dari sisi ekspansif mereka dari sisi militer, Ustaz. Kemudian apa yang membuat negara-negara Eropa itu agak berbeda dalam penanganan Jerman, Ustaz? Bahkan sampai Amerika pun katanya bekerja sama dengan Soviet untuk tidak menjadikan atau memantau ya Jerman ini tidak menjadi semacam negara adidaya yang mempengaruhi atau mengganggu kepentingan mereka. Nah, ini start dua pertanyaan ini, Ustaz. Ya, yang pertama kalau kita lihat dari timeline ini, jadi mengapa di fase 1945 sampai Uni Soviet runtuh, di Eropa itu yang kuat itu adalah Uni Soviet. Karena memang eh, apa namanya ya dunia ya kita udah bahas ya saat itu dikuasai oleh dua 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 kutub ya Eropa, Amerika Serikat dan Uni Soviet polar. Dan Eropa itu menjadi negara-negara yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan keberadaan NATO dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita udah bahas sebenarnya eh, Perang Dunia Kedua itu yang menjadi arena peperangan kan selain di Pasifik ya, Jepang itu adalah di Eropa gitu. Jadi Eropa itu dia luluh lantak Perang Dunia Kedua. Walaupun Inggris, Prancis itu di pihak Amerika menjadi pihak yang menang, tetapi eh, itu menjadi arena peperangan yang pasca perang itu jadi wilayah yang hancur, lebur ya, dan perlu rehabilitasi. Makanya kemudian Amerika memberikan eh, ya dalam tanda kutip Marshall Plan ya bantuan untuk membangkitkan kembali negara-negara sekutu Amerika di Eropa untuk bisa ya bangkit pasca perang gitu ya. Walaupun konsekuensinya mereka ya namanya kan tidak ada makan siang gratis ya. Mereka dibantu oleh Amerika, konsekuensinya mereka harus menerima
ya dominasi lah Amerika di Eropa. Mereka dikendalikan oleh Amerika Serikat ya. Salah satunya dengan keberadaan NATO, kemudian juga penempatan pasukan-pasukan militer di negara-negara di Eropa ya. Kita udah petakan di pertemuan sebelumnya bagaimana penempatan pasukan Amerika itu sampai ke negara-negara yang mungkin kita tidak duga ya. Inggris itu banyak juga pasukan Amerika. Di Prancis juga banyak gitu. Apalagi di Jerman Barat ya, karena memang Jerman itu dalam tanda kutip itu juga menjadi seolah-olah jajahannya Amerika ya, sampai sekarang. Ada sampai 30 ribuan lebih tentara Amerika sampai sekarang itu di Jerman. 30 ribu itu bukan angka yang kecil kalau untuk ukuran militer ya. eh Ya kalau kita ikut hitungan-hitungan itu ada berapa puluh brigade ya, eh, pasukan Amerika yang ada di Jerman. Artinya memang Jerman itu dia di bawah kontrol Amerika Serikat. Sama halnya juga dengan Jepang dan Korea Selatan. Penempatan pasukan Amerika sangat besar-besar lagi. Nah, itulah yang menjadikan kenapa dalam eh, dalam timeline ini bahwa eh, kalau kita bicara negara-negara di Eropa yang kemudian menjadi kuat di masa pasca Perang Dunia Kedua itu adalah Uni Soviet, bukan Jerman, bukan Prancis, bukan Inggris, karena mereka itulah negara-negara yang ada di bawah eh, kontrol ya dari Amerika Serikat. Kenapa itu terjadi? Itu adalah eh, situasi yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua yang menghancurkan front Barat atau di Eropa seperti itu. Itu yang pertama ya, Bang Hasan. Dan yang kedua terkait dengan Jerman. Nanti kita akan ada ya di paragraf berikutnya, di pembahasan berikutnya. Insya Allah nanti mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi eh, terkait dengan Jerman. Jerman itu unik ya. Kita udah bahas juga di pembahasan tentang adidaya Jerman, tapi bagaimana kita melihat betapa eh, khawatir ya atau takut gitu ya negara-negara Barat, termasuk juga Amerika Serikat, termasuk juga negara-negara Eropa, termasuk juga Rusia, Soviet di masa Perang Dingin terhadap kebangkitan lagi Jerman, sehingga mereka harus membuat langkah-langkah tertentu agar Jerman itu tidak menjadi negara kuat adidaya. Gitu. Ya setidaknya secara historis ada dua peristiwa besar Perang Dunia ke-1 dan kedua itu ya kalau mau disebut biang keroknya ya Jerman gitu. Nah itu yang kemudian mereka waspadai. Kenapa Jerman begitu? Nah, kita sudah bahas juga di pembahasan tentang Jerman ya. Karena memang ada karakter Jerman yang punya potensi. Dia karakter karakter adidaya gitu. Negaranya negara perang, dia negara yang juga unggul gitu ya. Punya karakter unggul. Slogan dulu zaman Hitler kan Dutch Liberals gitu. Merasa secara ras aja mereka lebih dibandingkan lain gitu ya. Dan memang secara historis memang kontribusi Jerman dalam dunia pemikiran, dalam dunia teknologi itu diakui gitu. Eh, Melahirkan filsuf-filsuf level dunia dari Jerman. Ya. Bicara kapitalisme, bicara komunisme itu ya pemikir-pemikir Jerman. Masuk ke dalam bidang teknologi. Ya. Dan teknologinya bukan teknologi sederhana, tapi teknologi dasar gitu itu Jerman. Mobil, pesawat, eh, tank dan seterusnya gitu. Makanya itu kemudian diwaspadai oleh negara-negara adidaya agar kemudian apa yang dimiliki Jerman itu tidak menjadi potensi ancaman di masa depan. Itu Bang. Kalau Pak. Ya, syukur Ustaz. Nah, ini coba kita lempar lagi di antara Bapak Ibu jamaah. Kira-kira masih ada yang ingin atau ada yang ingin bertanya? Kesempatan kita masih kita buka ya. Di antara Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan.
kita buka ya, masih kita buka forum tanya jawabnya ya. Kemudian eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan ini sedikit mau perjelas yang di kitab Muhammad Fahim ini di terjemahannya ini tentang Eropa ini. Di sini Uni Eropa adalah raksasa ekonomi yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Ini dijelaskan dalam ini. Masing-masing selalu berusaha untuk mengkerdilkan lawannya. Sebab Uni Eropa adalah saingan hakiki Amerika Serikat di bidang ekonomi. Nah, di sini ada kantor berita AFP pada 19 April 2003 menyatakan bahwa sesungguhnya Amerika Serikat benar-benar sangat mengendalikan investasi-investasi di Uni Eropa untuk menggantikan defisitnya yang besar dalam neraca berjalan yang lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2000. Sesuai dengan penjelasan Frank Bekenstein, Direktur Lembaga Ekonomi Dunia, salah satu pusat studi khusus di Washington. Sementara itu, eh, telah terjadi perdagangan. Sementara itu telah terjadi perdagangan oleh 10 kepala negara di Athena pada 16 April 2003 untuk bergabung dengan 15 negara Uni Eropa sebelumnya setelah kurang lebih 1 tahun pada tahun 2004. Ini mungkin Afan mungkin bisa diminta diperjelas tentang ini, tentang ekonomi ini yang di mana Eropa dikatakan di sini adalah termasuk Uni Eropa adalah raksasa ekonomi. Itu Ustaz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya tentang Uni Eropa. Karena memang saya coba pilah-pilah di pembahasan Eropa ini supaya lebih Afan belum dalam. sampai Ustaz ya. Ya, syukran. Ya. Ya, nggak apa-apa. Eh, karena kalau saya baca di kitab ini, itu ada beberapa segmen yang harus kita kita pilah ya. Pertama kita kenali dulu Eropanya. Nanti minggu depan kita akan coba juga bahas tentang isu penting Eropa yang memang dimention di kitab ini tentang perdamaian dunia ya. Ini penting ya. Kenapa? Karena ini menjadi pondasi di eh, hukum internasional ya tentang perjanjian-perjanjian yang memang diawali dari Eropa itulah yang mengatur norma atau hukum internasional saat ini terkait dengan world peace ya, perdamaian dunia. Itu nanti kita akan bahas insyaallah minggu depan. Berikutnya juga tadi terkait dengan isu Jerman. Kenapa Jerman jadi negara yang ditakuti ya? Padahal di Eropa juga ada ancaman apa itu juga akan kita bahas. Kemudian juga terkait dengan tadi Uni Eropa. Karena Uni Eropa ini juga suatu hal yang penting. Eh, Sudah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya bahwa eh, Uni Eropa itu diharapkan menjadi role model terkait dengan keberadaan organisasi regional yang bahkan bisa menjadi eh, tidak hanya sekedar organisasi, bahkan menjadi negara Eropa, European State ya, United States of Europe gitu. Mereka istilahkan. Ada dua teori, teori fungsionalisme dan teori federalisme ya. Walaupun ternyata faktanya Uni Eropa itu juga mendapati tantangan ya. Kemarin ada kasus Brexit. Brexit belum masuk di kitab ini ya, karena memang itu isu baru. Kemudian juga bagaimana kok Eropa itu sekarang, Uni Eropa itu sekarang stuck gitu ya. Mereka sudah berhasil menyatukan beberapa hal yang penting, bahkan mata uang, bahkan parlemen, tapi kok nggak lanjut gitu.
nggak lanjut menjadi United States of Europe. Nah, ini ada apa? Ini juga menarik untuk kita telaah ya. Termasuk juga tadi bagaimana persepsi negara-negara lain yang merasa terancam dengan kemunculan Uni Eropa. Salah satunya adalah Amerika. Karena Amerika juga tidak berkehendak Eropa itu menjadi ancaman ya, terhadap hegemoni dia di level global. Sehingga eh, bahwa memang ada ya secara praktis ya tadi disebutkan data-data terkait dengan arus perdagangan, ekspor, impor dan sebagainya itu kan dinamis ya. Tapi kita harus juga mengerti apa poin penting dari eksistensi Uni Eropa di kacamata Amerika. Insya Allah nanti kita coba kupas ya itu kan. Insya Allah satu-satu. Walau alam. Iya, sepertinya masih paragraf pertama pembahasannya cukup panjang ini. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Boleh silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Kalau berarti kalau tidak ada kita cukupkan saja nih, Ustaz. Ya, Ya. Boleh kasih closing statement, Tan, untuk diskusi malam ini, Tan? ya seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita masih akan berdalam. Memang menarik kalau kita bahas perkawasan ini. Apalagi Eropa sudah disebut ini adalah kawasan yang penting dalam kajian konstelasi internasional ya, dan juga bagi dunia, bagi kita umat Islam penting untuk memahami Eropa. Eh, kita coba kenali secara global, termasuk juga nanti isu-isu yang eh, penting di Eropa apa saja. Karena ini juga menjadi catatan nanti kalau kita umat Islam berharap punya negara adidaya, isu-isu apa juga yang harus hadapi ya. Eh, ya, terutama yang muncul dari Eropa. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan malam.